Peraturan baris berbaris dalam gerakan pramuka. Baris berbaris dalam gerakan pramuka merupakan suatu latihan fisik yang digunakan untuk menanamkan rasa disiplin. Kekompakan gerakan suatu regu atau kelompok berbaris sangat ditentukan oleh kedisiplinan dari masing-masing anggotanya. Dalam mempelajari gerakan baris berbaris, kita akan mengenal aba-aba, gerakan per orang, gerakan dasar, dan gerakan pasukan. Baris berbaris adalah elemen dasar untuk menilai suatu kelompok, sebab baris berbaris mengajarkan kekompakan, kerapihan, dan kebersamaan sebuah kelompok. Peraturan baris berbaris yang digunakan setiap kegiatan pramuka umumnya dilaksanakan menggunakan dua cara, yakni baris berbaris menggunakan tongkat dan tanpa tongkat. Baris berbaris menggunakan tongkat mempunyai tata cara tersendiri di lingkungan pramuka, sementara baris berbaris tanpa tongkat mengikuti tata cara yang telah diatur dalam peraturan baris berbaris yang digunakan oleh TNI atau Polri. Kemudian tujuan baris berbaris untuk menumbuhkan sikap jasmani yang tegas dan tangkas, rasa persatuan serta disiplin sehingga dengan senantiasa dapat mengutamakan kepentingan individu dari secara tidak langsung juga menanamkan rasa tanggung jawab. Kemudian manfaatnya adalah yang pertama untuk melatih daya konsentrasi sebagai media belajar tentang solidaritas tim, untuk belajar mendengar dan bersikap patuh, kemudian juga untuk belajar diam dan mengatur emosi. Nah, kemudian fungsinya yang pertama untuk memudahkan pengawasan dan penertiban para anggota pramuka, untuk memudahkan pembagian jatah sehingga bisa terbagi secara merata, dan yang terakhir untuk memudahkan penghitungan jumlah anggota. Ada aba-aba. Aba-aba adalah perintah yang diberikan oleh seorang komandan atau pemimpin pasukan kepada pasukan atau barisan untuk dilaksanakan pada waktunya secara serentak atau berturut-turut. Ada 3 macam aba-aba, yaitu ada aba petunjuk, dipergunakan untuk menegaskan maksud dari aba-aba peringatan atau pelaksanaan. Misalnya, untuk perhatian, istirahat di tempat, gerak. Untuk istirahat, bubar, jalan. Kecuali di dalam upacara, aba-aba petunjuk pada penyampaian penghormatan terhadap seseorang cukup menyebutkan jabatan yang diberi hormat tanpa menyebutkan eselon satuan yang lebih tinggi. Misalnya, kepada pembina upacara, hormat, gerak. Nah, seperti itu. Kemudian, ada aba-aba peringatan, ialah dari perintah yang cukup jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Misalnya, lencang kanan, gerak. Nah, juga ada istirahat di tempat, gerak. Nah, yang ketiga ada juga aba-aba pelaksanaan. Ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba, petunjuk atau peringatan dengan cara serentak atau berturut-turut. Aba-aba pelaksanaan yang dipakai adalah gerak. Digunakan untuk gerakan-gerakan tanpa meninggalkan tempat yang menggunakan kaki dan gerakan-gerakan yang memakai anggota tubuh lain, baik dalam keadaan berjalan maupun berhenti. Misalnya, jalan di tempat, gerak, siap, gerak, hormat kanan, gerak, hormat, gerak. Seperti itu. Kemudian ada jalan, digunakan untuk gerakan-gerakan kaki yang dilakukan dengan meninggalkan tempat. Misalnya, haluan kanan atau haluan kiri, jalan. 2 langkah ke depan, jalan. 3 langkah ke kiri, jalan. 1 langkah ke belakang, jalan. Seperti itu. Kemudian catatannya adalah apabila gerakan meninggalkan tempat itu tidak dibatasi jaraknya, maka aba-aba pelaksanaan harus didahului dengan aba-aba peringatan maju. Contoh, maju, jalan. Haluan kanan, haluan kiri, jalan. Hadap kanan atau hadap kiri, jalan. Melintang kanan atau melintang kiri, jalan.
Istilah maju digunakan sebagai aba-aba peringatan terhadap pasukan dalam keadaan berhenti. Pasukan yang sedang bergerak maju bila mana harus berhenti dapat diberikan aba-aba henti. Misalnya, ada aba-aba hadap kanan atau hadap kiri, maju, jalan. Karena dapat pula diberi aba-aba hadap kanan atau hadap kiri, henti, gerak. Nah, kemudian ada balik kanan, maju, jalan. Karena dapat pula diberikan aba-aba balik kanan, henti, gerak. Nah, aba-aba langkah tegap, maju, jalan. Aba-aba belok kanan, kiri, maju, jalan. Tidak bisa diberikan kepada pasukan yang sedang berjalan dengan langkah biasa. Kemudian ada lagi aba-aba henti, digunakan untuk menghentikan pasukan yang sedang bergerak. Walau begitu, tidak selamanya aba-aba peringatan henti ini harus diucapkan. Misalnya, 4 langkah ke depan, jalan. Bukan barisan jalan. Nah, setelah selesai pelaksanaan aba-aba peringatan, pasukan wajib berhenti tanpa aba-aba berhenti. Kemudian ada lagi aba-aba mulai, dipergunakan untuk dipakai pada pelaksanaan perintah yang harus dikerjakan berturut-turut. Misalnya, hitung, mulai. Berbanjar, bersap, kumpul, mulai. Nah, seperti itu. Gerakan-gerakan yang wajib dikuasai seorang pramuka dalam kegiatan baris berbaris misalnya ada sikap sempurna, sikap istirahat, periksa kerapian, berhitung, lencang kanan, lencang kiri, setengah lencang kanan, setengah lencang kiri, lencang depan, hadap kanan, hadap kiri, hadap serong kanan, hadap serong kiri, balik kanan, cara berkumpul, hormat kanan, hormat kiri, bubar, gerakan pasukan, jalan di tempat, membuka atau menutup barisan, maju jalan dari sikap sempurna, langkah biasa, langkah tegak dari sikap sempurna, langkah perlahan, langkah ke samping, langkah ke belakang, langkah ke depan, langkah di waktu lari dari sikap sempurna, langkah merdeka, ganti langkah, berhenti, gerakan hormat kanan atau hormat kiri, gerakan selesai menghormat, perubahan arah dari berhenti ke berjalan, dan yang terakhir yaitu bubar.